Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Dan memang harus selalu sehat, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan. Kita harus benar-benar jaga kesehatan dan imun kita. Jangan lupa tetap bawa masker, pakai maskernya. Anak-anak ibu pada pakai kan? Bagus. Nah, sebelumnya coba ibu minta anak-anak ibu untuk melihat di sekitarnya apa ada sampah. Jika ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah ya anak-anak ibu. Sudah? Bagus. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagus sekali anak-anak ibu. Nah, sebelumnya ibu mau tahu, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya di minggu kemarin? Iya, benar sekali. Kita ada membahas mengenai tentang cerita fiksi. Kita juga hari ini tuh melanjutkan tema selanjutnya, itu pada tema 8. Buka bukunya, tema 8, subtema 1. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, di sini tema 8 adalah daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ibu berharap anak-anak ibu nantinya dapat menyebutkan tokoh yang ada dalam teks cerita fiksi dengan tepat. Kedua, anak-anak ibu mampu menceritakan teks cerita fiksi itu kembali dengan artikulasi yang jelas. Apa sih artikulasi? Artikulasi di sini adalah ucapan yang jelas. Ekspresif maksudnya adalah menggunakan mimik wajah. Lalu intonasi yang tepat dan penuh percaya diri. Yang ketiga, anak-anak ibu nantinya akan mencari tahu tentang apa sih pengertian dari dan ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, dari situ ibu berharap anak-anak ibu dapat mengetahui dan menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita fiksi. Keempat, anak-anak ibu nanti akan melakukan sebuah percobaan. Nah, dari percobaan itu ibu minta anak-anak ibu untuk mengamati, dan dari pengamatan itulah ibu berharap anak-anak ibu dapat mengetahui pengertian dari gaya dan gerak benda dengan benar. Yang selanjutnya, ibu berharap anak ibu juga dapat mengetahui perbedaan antara apa sih itu gaya dan apa itu gerak. Selanjutnya, tujuan yang selanjutnya itu adalah dengan percobaan kita, nantinya kita akan melakukan percobaan tarikan dan dorongan, karena di sini bersangkutan dengan gaya. Benda apa saja yang bisa kita gunakan nanti. Setelah itu, ibu minta siswa ibu dapat menuliskan hasil percobaan tarikan dan mendorong tadi itu dengan teks tertulis yang tepat. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, baik. Jadi ibu ingin bertanya dulu pada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu senang membaca? Kiano, bagaimana? Kiano senang? Iya, bagus Kiano. Dan kira-kira teks cerita yang bagaimana yang Kiano suka? Atau yang pernah kamu baca itu cerita apa sih? Oh, tentang yang anak durhaka itu ya. Iya, nggak apa-apa, itu karena memang familiar banget ke kita, jadi mungkin memang sangat diminatin sama anak-anak ya. Nah,
Kalau di tempat tinggal anak-anak sendiri, anak ibu, apa sih cerita apa sih yang sering didengar? Tidak tahu ya, nggak apa-apa sih, mungkin anak-anak ibu tahu cuma lupa kali ya, ya nggak apa-apa, yang penting anak-anak ibu berani beropini aja udah bagus. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan tadi, nah di sini ibu juga meminta agar anak-anak ibu mencari tahu tentang apa itu cerita fiksi, dan juga apa sih ciri-ciri dari cerita fiksi. Coba didiskusikan, boleh individu boleh juga berpasangan, terserah anak ibu, yang penting harus tetap tenang dan jangan ribut ya. Nanti kalau misalnya sudah jawab, ibu minta agar anak-anak ibu berani untuk mempresentasikan hasil dari jawaban masing-masing anak ibu. Paham? Oke, baik. Nah, sudah dicari? Sudah yang bisa jawab? Coba Rara, jelasin ke kita apa sih itu cerita fiksi dan ciri-ciri dari cerita fiksi. Oke, kita kunci jawaban Rara. Kasih aplaus dulu untuk Rara. Dan jawaban anak-anak ibu itu benar, semua benar. Memang cerita fiksi ini adalah cerita hayalan atau cerita yang belum diketahui, belum tentu benar begitu kan. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama kali ya memang bersifat hayalan karena dia tidak diketahui gitu kan, benar atau tidaknya gitu. Menggunakan bahasa konotatif, bukan bahasa yang sebenarnya. Lalu lanjut ya, mengenai tadi tema 8 sudah dibuka semuanya. Nah, di situ kan ada teks tuh ya. Iya. Itulah yang kita bahas nanti, cerita fiksi. Asal mula telaga warna ya. Nah, jadi ibu minta anak-anak ibu untuk membaca nanti, pahami betul-betul, simak. Nah, di situ tuh ada pertanyaannya. Nanti anak-anak ibu jawab ya. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu nanti jawaban dari anak-anak ibu akan kita bahas bersama-sama. Sudah semua mengerjakan? Ya, baik. Nah, kita bahas di situ ya mengenai asal mula tenaga warna. Dan ibu akan membacakan soalnya. Berapa jumlah tokoh dalam teks cerita fiksi dan telaga warna? Ya. Berapa? Yuk. Kiano jawab berapa? 4? Oh iya ya. Oke. Bagus, anak-anak ibu semuanya berarti sudah jawab ya. Langsung aja. Ibu juga tadi sudah baca di sini. Yang pertama tertradisikan ada Raja Prabu Suartalaya ya. Yang kedua itu ada Ratu Purbamana. Yang ketiga ada Putri Gilang Rukmini. Nah, penasehat raja ini juga ada di sini dimasukkan. Jika anak ibu ada yang jawab 4, itu benar ya. Tapi ada yang jawab 3, ya sudah tambahin saja satunya, itu penasehat raja. Tadi kan sudah membaca. Sekarang siapa yang mau bercerita dengan artikulasi yang jelas, yang seperti yang ibu bilang tadi? Ya, Kiano. Kita dengarkan sama-sama ya. Ya. Nah, itu tadi kata Kiano. Di situ ada cerita di mana kisahnya itu menceritakan anak durhaka juga ya, siapa tadi, si Putri Gilang Rukmini ya, dia durhaka dengan orang tuanya. Nah, jadi dari cerita fiksi tersebut kita bisa tahu bahwa kita tuh sebagai anak itu tidak boleh durhaka sama orang tua kan. Sekarang kita tentang IPA, di sini kita mengenai gerak dan gaya ya. Nah, pada
materi ini kita nih ibu minta anak-anak ibu untuk membentuk kelompok. Bisa dibentuk semua? Ya, bagus. Jangan ribut ya anak-anak ibu ya. Lalu, tapi nanti diamatin, benar-benar diamatin dengan seksama agar yang ibu inginkan di sini anak ibu nantinya tahu pengertian dari gerak itu apa, gitu kan, gaya itu apa. Sudah semua sudah membentuk kelompok. Nah, coba kelompok 1 dulu lakukan percobaan tarikan atau dorongan. Terus kita mau pakai apa? Pakai meja boleh. Perwakilan saja, ada yang menarik, ada yang mendorong. Seperti ini ibu contohkan. Atau ibu contohkan karena sulit ya ibu ya. Jadi ibu contohkan menggunakan pas bunga nih ya. Kalau ibu mundurkan ini apa namanya? Tarikan ya. Kalau ibu majukan lagi pot bunganya, itu yang disebut dorongan ya. Nah, sudah dilakukan. Sudah. Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Ya, bagus. Nah, dari percobaan yang anak-anak ibu lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih pengertian dari gerak itu dan gaya itu, gitu loh. Siapa? Oke, kelompok 2 siapa perwakilannya? Iya, Rara. Ya, bagus Rara. Kelompok 3 Isan. Ya, bagus, anak-anak ibu sudah menjawab semuanya. Jadi memang ya pengertian dari gerak itu perpindahannya. Jadi gerak itu adalah yang tadinya posisinya di sini, kalau kita tarik akan berpindah, dan kalau kita majukan juga akan berpindah. Jadi kesimpulannya, pengertian dari gerak tersebut adalah perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Itu adalah gerak. Nah, kalau gaya sendiri adalah sesuatu yang mempengaruhi gerak gitu. Paham? Ada yang ingin bertanya? Dari pembelajaran kita hari ini, gitu kan, kita dari tadi pertamanya kita membahas tentang teks cerita fiksi, dan kedua kita membahas tentang gerak dan gaya ya. Jadi sudah tahu kan juga tadi apa yang dimaksud dengan teks cerita fiksi, ciri-cirinya apa yang dimaksud dengan gerak, apa yang dimaksud dengan gaya gitu. Pelajari lagi materi kita hari ini di rumah nanti ya. Jangan setelah pulang ini langsung tutup buku, tidak dibuka-buka lagi ya. Jika pertemuan besoknya ibu tanya, bakalan tidak tahu lagi, lupa lagi jawabannya kan. Ibu akan memberikan tugas. Tadi itu kita hanya membahas tentang pengertian dan juga ciri. Ibu minta anak ibu mencari jenis dari teks cerita fiksi, dan untuk dari gerak dan gaya, ibu minta anak ibu untuk mencari macam-macam gerak, macam-macam gaya juga gitu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang belum paham atau mau bertanya? Nanti kalau memang ada yang belum paham, tanya aja, kerjasama sama temannya yang paham gitu, datang ke rumahnya, tidak apa-apa. Tapi tetap tadi satu pesan ibu, tetap safety, tetap jaga kesehatan. Siapa bisa memberikan rangkuman terhadap pembelajaran kita hari ini? Bisa? Coba Lisa, dari tadi ibu tidak dengar suara Lisa. Ibu kangen suara Lisa. Bagus Lisa menyimpulkan bahwa cerita fiksi, cerita khayalan, gerak itu adalah perpindahan, dan gaya itu adalah segala hal yang mempengaruhi gerak ya. Bagus, kita tepuk tangan atau apes untuk Lisa ya. Sudah paham sampai sini kan? Nah, dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Minggu depan dikumpul. Oke? Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ini pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai.
berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu kedepannya lebih berani lagi dan tetap semangat. Meski kita berada di masa seperti ini, kita coba bertanya gitu. Kalau kita tidak tahu, kita coba bertanya. Boleh anak-anak ibu langsung kalau misalnya malu, langsung datangi ibu. Gitu kan, kita bisa berbicara secara face to face aja gitu kan, berdua aja gitu. Sudah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.